Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran di 156. Nggak bisa ngohongin ini. 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita terus kesempatan dan istiqomah melakukan ibadah dimanapun kita berada. Walaupun sekarang perubahannya luar biasa dari yang masjid lama perubahan ke masjid belokan. Alhamdulillah, kebiasaan lama duduk di tiang, datang masjid baru pun di tiang pula. Alhamdulillah, mudahan sehat, panjang umur, dan apa yang dihajatkan oleh kita berupa terwujudnya satu bangunan yang baru, mudahan lancar insyaallah ya. Mudahan cepat selesai, lancar. Baru lihat air dari tadi apa adanya. Biasanya air hangat, air dingin. Nasib udah kedinginan, air dingin lagi. Kopi ya. Assalam, alhamdulillah ya. Inilah nikmatnya jadi umat Nabi Muhammad. Dimanapun kita berada, tetap tanahnya bisa jadi masjid. Walaupun di mana bisa jadi masjid, tempat sujud maksudnya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya. Yang mudahan kita khususnya berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di Ali Imran di 156 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina kafaru, seperti orang-orang yang kafir. Wa qalu, dan mereka berkata, yang kufar maksudnya, li ikhwanihim, pada saudara mereka, idza darabu ay safaru, ketika mereka mengadakan bepergian fil ardi, di muka bumi, au kanu, atau keadaannya mereka itu ghuzzan, berperang. Lau kanu indana ma matu, lau kanu, jika keadaan mereka itu indana, bersama-sama dengan kita, ma matu, tidak akan mati, wa ma qutilu, dan tidak akan terbunuh. Liyaj'alallah, diakibat itu, liyaj'alallah, Allah jadikan dzalika, yang demikian itu, hasratan, penyesalan, fi qulubihim, di dalam hatinya mereka. Wallahu, dan Allah yuhyi, yang menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna, bima dengan perkara ta'maluna yang kalian lakukan, basirun, maha melihat. Wala in kutiltum, sungguh kata Allah, wala in kutiltum, lamnya lam qasam, wala in kutiltum, sungguh kutiltum, kiranya perang kalian fi sabilillah, di jalan Allah, au mutum, atau mati kalian, la maghfiratun, maka ada ampunan, minallahi, dari Allah, wa rahmatun, dan rahmat, mimma khairun, lebih baik, mimma, dari apa, yajma'una, yang mereka kumpulkan. Wala in muttum, dan sungguh jika kalian mati, au qutiltum, atau terbunuh di dalam perang maksudnya, la ilallahi, maka hanya kepada Allah lah, tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan. Segitu dulu.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kata Allah. Ini ayat akan menjelaskan tentang menanamkan jiwa berkorban, sekaligus jiwa yang mau berjihad di jalan Allah, mau berjuang, enggak mencele-mencele, enggak ada rasa takut. Pokoknya jiwanya itu jiwa pemberani. Ikhwan itu ya asal kalimatnya kan saudara. Tapi yang dimaksudkan itu bisa jadi nasabnya, senisbatnya dengan mereka gitu. Atau sama dengan kekufurannya, atau barangkali sama dengan sesatnya gitu. Itu ikhwan tuh. Jadi jangan kalian itu sama dengan orang-orang yang kufur, yang mengatakan kepada ikhwannya, saudaranya yang sama tuh dalam kekufurannya, dalam kekafirannya, dalam kesesatannya, sama tuh. Seperti begitu dalam ucapannya itu. Nah mereka itu mengatakan idza darabu fil ardi au kanu ghuzzan. Bila mana ngadain perjalanan di muka bumi, lalu pamatu misalkan, lalu mati dalam perjalanan itu, au kanu ghuzzan, atau dalam ngadain peperangan lalu terbunuh di dalam peperangannya itu mereka itu selalu mengatakan laukanu indana mamatu. Kalau mereka itu sama-sama dengan kita, duduk aja di sini, nah gak usah perjalanan begitu. Mama tuh gak bakal mati dia. Coba kalau dengan kita aja sama-sama duduk, nah di sini gak usah peperangan gitu, gak usah bantu-bantu perang-perang macam gitu. Nanti kan gak bakalan terbunuh. Wa ma qutilu, gak akan mati, gak akan terbunuh. Duduk aja di rumah itu. Duduk aja di rumah. Ngapain duduk-duduk di majelis ilmu? Buang-buang waktu aja di majelis. Tuh. Di rumah aja, diam di rumah. Itu, makan aja kasur empuk tuh. Itu. Demen banget itu dia di rumah. Itu, sampai enggak mau ninggalin dapur tuh. Enggak mau ninggalin kasur, enggak ninggalin sumur. Gak mau ninggalin apa itu, sampai gak mau gaul. Pokoknya diam baik. Ya udah diam baik tuh. Dia menjadi rumah, makan aja apa yang ada di rumah tuh. Gak bakalan mati tuh kalau jalan-jalan ke sana, dia menjadi mati. Itu kalau ikut-ikutan peperangan jadi terbunuh tuh. Coba kalau dengan kita tuh, duduk aja duduk. Itu bahasa orang kafir itu macam begitu tuh. Orang-orang munafik tuh kadang-kadang gitu tuh. Gak usah ngaji, ngapain? Di YouTube juga banyak. Gak usah di majelis ta'lim, gak usah. Dia tempatnya, tinggal klik aja mau apa tuh. Ustadznya banyak di sana. Lebih keren-keren lagi ustadznya. Kan gitu tuh. Itu ngomongin munafik tuh. Akhirnya iya juga ya, aku di rumah aja juga kayak pian lah. Kayak pian aja. Ikhwannya tuh, saudaranya macam begitu. Nah karena mereka itu malah ngomongnya seperti itu, dia ja'alallahu dzalik. Lamnya itu ada yang disebutkan, lamnya lil akibat. Karena omongan-omongan seperti itu tuh Allah jadikan perbuatan ngomong seperti itu hasratan fi qulubihim. Itu ada penyesalan dalam hatinya nanti. Naudzubillahi min dzalik, kalau seandainya nanti kita nyesal di alam akhirat hati itu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang tidak akan didapat oleh mereka yang duduk-duduk baik. Duduk di rumah maksudnya. Gak ada perjuangan tuh. Emangnya kalaupun di rumah gak bakal mati gitu?
Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Begitu kata Allah. Katakan ya Muhammad kepada mereka, law kuntum fi buyutikum, jika mereka itu tetap di dalam rumah, diam baik di dalam rumah, pokoknya enggak mau kemana-mana, tapi ketika Allah mau matikan dia, labarazal ladzi, keluar juga dia, keluar juga, kutiba alaihimul qatlu, telah ditetapkan oleh Allah misalkan dia matinya di Gor Sempaja, enggak pernah keluar tuh, cuman matinya harus di Gor Sempaja, keluar juga dia ke Gor Sempaja tuh, ilah madojihim, ke tempatnya tuh. Begitu sudah ke Gor Sempaja, mau jogging niatnya, tertabrak. Kata mamanya, kenapa kalian tuh keluar biasanya gak keluar? Kenapa ke majelis taklim biasanya juga gak ke majelis taklim? Tuh kan, jadi tertabrak. Itu ketentuan Allah tuh begitu. Kalaupun seandainya kita di dalam kamar sekalipun, gak mau keluar sekalipun, tapi giliran kita matinya harus di luar kamar, keluar juga dia. Labarazalladzi kutiba alaihimul qatl, keluar juga pasti itu. Ada tetangga kemarin, baru datang sehari dari Jawa, ninggal di atas. Baru datang, padahal belum pernah ke sini, baru pertama ke Kalimantan, baru sehari ninggal. Mungkin sok kali lihat mahakam kali. Ngeri. Aduh, kalau seandainya tahu-tahu dari sana itu mau mati di sini, nggak mau ke sini dah, di Jawa aja dah, itu. Udah di Jawa aja dah. Mau mati di sini gitu. Tapi harus matinya harus di sini, meninggalnya harus di sini. Keluar juga akhirnya dari Jawa. Walaupun belum pernah dia dari sana ke sini. Tuh. Belum sempat seumur hidup naik pesawat. Giliran naik pesawat, sekali naik pesawat jatuh pesawatnya. Baru pertama kali. Ya Allah, itu dah. Gak pernah naik pesawat. Sekalinya naik pesawat, jatuh pesawat. Nah, itu cara Allah. Yang penting dimanapun kita meninggal, mudahan kita semuaan barataan husnul khotimah. Insyaallah. Itu aja sih. Kalau omongannya orang munafik, enggak begitu. Jadi kalau ada orang yang mati dalam keadaan sabilillah macam begitu tuh, itu ngomongnya tuh coba enggak kemana-mana. Diam aja main di sini itu, nyaman di rumah, mekok aja di situ, sampai sakit nggak ada yang tahu, mati pun nggak ada yang tahu, tahu-tahu kibar-kibaran bendera kuning aja. Kenapa ini mati aja? Itu. Malam yahtamma bi amril muslimin wa laysa minhum. Orang yang tidak mau peduli dengan urusan muslimin yang banyak, wa laysa minhum, bukan golongan muslim. Jadi nggak bisa hidup sendirian, tuh nggak bisa. Tetap kita ini harus bersosialisasi. Apalagi muslim dengan muslim itu kalbunyan yashuddu ba'du ba'du. Satu sama lain itu seperti bangunan. Satu sama lain harus saling menguatkan. Gitu. Nah, kalau nggak pernah gaul, gimana mau tahu? Ya, nggak pernah keluar, nggak pernah gaul, nggak pernah kumpul, gimana mau tahu keadaan? Tahu-tahu mati aja deh. Giliran mati pengen di masjid. Belum pernah sholat ke masjid, giliran mati mau ke masjid, di depan lagi. Ya sopan. Itu kalau guru saya dulu dah. Guru saya dulu oh keras banget guru saya. Pokoknya kalau orang yang gak mau ke masjid itu dipidatoin tuh, kalau pidato dan depan dia tuh. Pokoknya yang gak pernah ke masjid, gak pernah kumpul di masjid, giliran mati jangan dibawa ke masjid. Waduh, keras. Kenapa? Gak ada manfaat.
ada ganjaran. Datang ke masjid itu jadi ganjaran kalau masih hidup. Langkahnya jadi ganjaran, masuknya jadi pahala, sholatnya jadi pahala, duduknya jadi pahala. Itu masih hidup. Orang mati, mana ada orang mati niat i'tikaf? Orang sudah mati masjid. Itu. Jadi janganlah kita ini nunggu mati di masjid. Apa mesti nunggu di matiin dulu baru ke masjid gitu. Atau barangkali nunggu diboyong dulu baru ke masjid. Atau orang yang tidak mau nutupin aurat apa nunggu mati dulu baru ditutup auratnya. Itu. Sebelum mati itu. Keras guru tuh, punya guru tuh, ya Allah. Saya dari sekian banyak guru tuh satu aja tuh, Kiai Haji Ismail namanya itu, almarhum sudah. Itu galaknya minta ampun. Entah terbuat dari apa itu wataknya itu. Enggak siapa-siapa pokoknya itu. Kalau ke santri apalagi, masyarakatnya ini, masyarakat tuh enggak ada yang berani satupun. Gagah memang gagah sih dia. Tinggi badannya. Tinggi gede lawakan. Jadi kalau seandainya menteng-menteng macam begitu dipitas saja di kepalanya. Tapi memang ilmunya luar biasa. Beliau itu kalau kemana-mana selalu wasiat ke santri. Ikamlah kalau bisa semua dengerin baik-baik. Saya mau ke laut besok. Senangnya itu cari ikan di laut. Kalau 2 bulan sekali itu suka ke laut. Nah itu kalau sebelum pergi itu suka wasiat ke santri. Jangan kalian ganggu santriwati. Jangan ganggu santriwati. Aku ini sudah tanam si khojin namanya. Sudah tanam si khojin di situ. Kalian kalau ganggu santriwati tahu sendiri nanti akibatnya. Adalah santri itu ngeyel kalau diganggunya tuh dari kejauhan tuh, dilemparin santri itu supaya takut kan. Pura-pura ada setan gitu, si asrama tuh. Nggak taunya dia sendiri yang pingsan. Baru ketahuan jam 8 pagi, tergeletak di bawah. Begitu sudah siuman, nunjuk-nunjuk. Apa yang nunjuk-nunjuk? Ternyata kalau sudah sadar dia ngomong, aku nih Pang, salah juga. Jadi rupanya begitu dia itu jahilin santriwati, itu bambu yang lagi bersandar tuh semuaan pada berdiri semua. Datang ke sidin ada bambu tuh. Itu bambu yang lagi bersandar tuh, yang sudah dipotong-potong itu berdiri semuaan jalan ke dia. Siup dia sampai jam 8 tuh. Siupnya jam 10 malam. Jam 8 pagi itu pun ditemuin sama orang-orang. Itu orang-orang Bahari itu luar biasa. Galaknya itu benar-benar gitu. Jadi jin itu manut juga dia. Jadi santrinya itu bukan hanya kami, jin aja santrinya gitu. Ulun belum bisa nih punya santri jin. Santri manusia aja belum ada. Santri jin. Masya Allah. Hanya itu. Kalau ngaji itu selalu pakai rotan. Rotan itu selalu di tangan. Kalau enggak rotan, tasbih gede. Itu selalu tuh. Salah, buk. Salah, buk. Enggak ngomong tuh. Kalau ngomong mungkin di mana kita salahnya kan dibetulin. Ini enggak, bak. Sudah 3 kali dipukul baru nih. Kamu nih, ini salah nih. Baru dikasih tahu sudah dipukul. Tapi anak-anak Bahari itu salut luar biasa. Walaupun digituin sama gurunya tuh gak pernah ngadu. Ya. Karena orang Bahari itu ngadu ke orang tua, malah orang tuanya lebih sadis lagi dengan anaknya. Dipukul lagi kita nih. Lebih baik diam aja dah. Orang sekarang ngadu ke orang tua, wah datang langsung. Assalamualaikum, mana Ustaz? Waduh, lagi ngaji aja dipencak-pencak. Kamu ngapain ngomong ke anak saya? Wah,
banyak guru lagi, pindah. Ya, ustadznya tuh diam aja, ya Allah digaji enggak. Itu. Giliran datang anaknya enggak pernah didatangkan orang tuanya. Giliran ada masalah orang tuanya paling duluan datang. Begitulah. Ya orang tua macam begitu tuh maaf dah. Kalau orang tua macam begitu, anak-anak tuh macam digituin, maaf, nanti anaknya itu nggak bakalan ke atas enggak, ke bawah enggak tuh. Ya benar. Anak yang selalu dibela, apalagi guru ngajinya itu dihantam sama orang tuanya, itu ke atas enggak, ke bawah enggak nantinya tuh. Nggak bakalan ada cukulan tuh. Nggak bakalan jadi itu anak tuh. Alhamdulillah min dzalik. Kalau guru saya bilang tuh kalau orang tuh kalau durhaka dengan orang tua, semarah-marahnya orang tua masih ada celah untuk maafnya orang tua. Tapi kalau durhaka dengan guru, gurunya sudah memaafin, tapi Allahnya enggak. Itu masalahnya. Kalau orang tua itu kan tinggal ridho aja orang tua, ya selesai, Allah pun ridho. Tapi kalau dengan gurunya sudah maafin dia. Cuman Allah kan maafin kelakuan dia. Itu yang bahayanya. Sehingga yang timbulnya nanti ilmunya tidak manfaat. Sebanyak apapun yang diraih dari guru itu, ketika dia gurunya digituin, ilmunya kada manfaat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kisah ngomongnya ya. Apa nih tadi kemana arahnya? Jadi akibat peromongan seperti itu tuh, itu Allah jadikan nanti hasratan fi qulubihim. Hatinya tuh nyesel, nanti nyesel. Enggak kepalang nyeselnya itu. Makanya Allah wallahu yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Tidak akan bisa menghalangi maut dari apapun. Sekalipun di peti besi, di tempat yang mungkin besi dan semuaan gara-gara enggak mau mati, sekalipun begitu enggak bakalan bisa, karena Allah yang punya hidup, yang punya mati kok. Tapi enggak bakalan bisa juga. Karena mati itu bukan karena sebabnya, itu karena ajal mati. Cuman sebabnya ajal itu datang banyak gitu. Pistol itu kan mematikan adat istiadatnya tuh. Kalau ditembakkan ke tubuh, ya rata-rata orang kadang-kadang mati. Tapi tidak sedikit orang yang terkena pistol itu juga tidak mati-mati. Itu hal lain. Tapi sebaliknya, kalaupun bukan dengan pistol, tapi ajalnya harus kena di situ, kan bisa mati juga. Kai-kai gara-gara terpentung dengan pentungan bedug. Jatuh pentungan bedug, menimpa dirinya, mati. Loh kok bisa kan pentungan doang? Iya, karena habis dari pentungan bedugnya jatuh. Jadi Jadi kalau Allah mau, sekalipun dengan yang tidak seberapa barangkali, kalau Allah mau jadi. Tapi walaupun dengan alat-alat yang berat sekalipun, kalau Allah belum mau, ditembak oleh sniper, kan cuma telinganya doang tuh si Trump tuh. Telinganya doang yang kena tuh. Allahnya belum mau dia. Masih diuji dianya sama Allah. Diselamatkan oleh Allah. Justru yang nembaknya malah mati. Itu. Liyaj'alallahu dzalika husratan fi qulubihim, ini adalah makna permaksudan untuk mencemoohkan sebetulnya. Annal kufar qasadu bihadzal kalam. Sesungguhnya orang-orang yang kufar itu bermaksud dengan itu omongan yang mana nih? Laukanu indana ma matu wa maqtilu. Nah, ngomongnya kan kayak itu tuh. Nah, ngomong seperti itu tuh, itu maksudnya itu mencemooh bagi orang yang keluar untuk berperang, mencemooh bagi orang-orang yang
ada maksud pengen keluar untuk berperang itu supaya mereka nggak jadi. Itu cemoohan sebetulnya ngomong-ngomong macam begitu. Itu ejekan. Ejek-ejekan. Karena ngomongnya macam seperti itu Allah nggak suka. Maka kata Allah dijadikan oleh Allah itu akibat nih. Liyaja'alallahu dzalik. Ini adalah akibat dari perbuatan ngomong seperti itu. Husratan fi qulubihim. Nyesal hatinya tuh. Nyesal. Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kalian lakukan. Kalau ya'lamun berarti mereka lakuin. Ancaman bagi orang yang kafir kalau seperti itu. Allah dengan apa yang mereka lakuin basirun, melihat. Itu ancaman. Tapi kalau memakai ta berarti ini adalah tahdir, peringatan bagi orang mukmin. Peringatan. Ingat-ingat baik-baik kata Allah. Dengan apa yang kalian lakukan, Allah tuh basirun. Basirunnya itu Maha melihat, lalu nanti akan dibalas. Apa yang sekarang ngomong-ngomong macam seperti itu tuh nanti balasannya tengok aja. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Wa la in qutiltum fi sabilillahi aw muttum. Sungguh kata Allah, jika kalian terbunuh di jalan Allah. Kalaulah seandainya kita jihad di jalan Allah, lalu akhirnya kita wafat, mati, aw muttum, atau mati gitu di jalan Allah. Imma mati jalan Allah, aw qutiltum itu kan fi sabilillah. Oh, terbunuh di jalan Allah dalam perang, aw muttum atau mati dalam sabilillah. Imma dalam perjalanan kita nih cari nafkah untuk istri, itu kan sabilillah. Cari nafkah untuk istri lalu wafat di perjalanan. Atau misalkan kita mau ke majlis taklim atau duduk jadi lagi ngaji ilmu, jadi santri, duduk itu di perjalanan tuh ternyata mau ke majlis taklim wafat, mau berjamaah wafat. Itu adalah bagian dari orang-orang yang jalan sabilillah. Wafat di situ. Kata Allah, la maghfiratun minallah. Ada ampunan. Dapat ampunan dari Allah. Ampunan yang dimaksudkan itu apa? Dosanya dihapus. Kan itu salah satu inti dari ampunan tuh. Yang tadinya ada salah, tiba-tiba punya pahala dari syahid. Karena dia wafat dalam keadaan sabilillah, akhirnya salahnya dihapus. Keuntungan tuh yang besar tuh. Makanya kenapa orang Bahari itu nggak mau meninggalkan jamaah, nggak mau meninggalkan masjid, nggak mau meninggalkan majlis ta'lim kadang-kadang. Karena yang diinginkan oleh mereka itu adalah wafat dalam keadaan sabilillah. Paling tidak kalaupun jore itulah jelek maksudnya. Kalaupun ibadahnya jelek barangkali, ibadah cuman ngandelin yang wajib-wajibnya doang, sunnah-sunnahnya lewat melulu, tahajud apalagi, itu duha kadang-kadang, sedekah bahil gitu. Tapi ketika ada wafatnya di jalan Allah, barangkali inilah yang akan menjadi berharga untuk dia. Itu yang menjadikan mereka nggak mau meninggalkan majlis. Yang kedua adalah warahmatun, rahmat ini dari Allah. Ini kan kelebihan lagi nih. Ampunan didapat, rahmat didapat. Kalau sudah rahmat dengan ampunan didapat, itu khairun mimma yajma'un. Itu lebih baik kata Allah dari apa yang kalian kumpulkan. Perang disabilillah, dapat ghanimah, itu keuntungan memang. Tapi ketika Allah berikan ampunan dengan rahmatnya, itu jauh lebih baik daripada ghanimah. Itu maksudnya. Kita kaya raya, alhamdulillah, kebaikan mungkin dari situ banyak sekali. Tapi ketika wafat mendapatkan ampunan dan juga dapat rahmat Allah, itu jauh lebih baik daripada apa yang kita punya. Belum ada apa-apanya itu. Karena rahmat Allah inilah maghfiratun minallah wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Ay ihsanun fal mautu khairun minal hayat.
kebaikan-kebaikan yang di dalamnya ada ampunan dengan rahmat Allah itu lebih baik daripada hidup gitu. In kana fi safarin ghairi maksiatin, jika perjalanan tidak maksiat. Mudah-mudahan kita ada kebaikan banyak insyaallah. Wala immuttum au qutiltum, sungguh kata Allah jika kalian mati, dua kali ini, au qutiltum atau dalam keadaan terbunuh di jalan Allah, au ghairihi atau bukan jihad gitu. Bukan jihad itu dalam artian yang tadi itu. Memang bukan perang kita ini, tapi dalam perjalanannya perjalanan lillah, perjalanan thalabul ilmi, perjalanan cari nafkah untuk anak bini yang halal, perjalanan-perjalanan yang di dalamnya ada keridhaan Allah. Semuaan itu baliknya kemana? La ilallahi tuhsyarun, kumpulnya ke Allah. Allah juga dikumpulkan ke Allah semuaan. Perjalanan perangkah, enggak perangkah, perjalanan dalam sabilillah kah atau bukan sabilillah, giliran mati baliknya kemana? Tuhsyarun, semua dikumpulkan di akhirat. Makanya wa qala ba'duhum innal ayat tasyiru ila maqamatil ubudiyati salasah. Dalam kalimat maqam ini la ilallahi tuhsyarun, sebagian ulama mufassirin menyebutkan bahwa ini adalah merupakan isyarah pada tiga maqam ubudiyah. Ada isyarah tiga di dalam ayat ini dalam maqam ubudiyah, maqam ibadah. Yang pertama adalah man ya'budullaha khaufan min narihi wa ilaihil isyarah biqaulihi la maghfiratun. Pertama ada maqam ubudiyah, itu adalah orang yang beribadah kepada Allah takut dengan neraka. Takut dengan neraka ini diisyarahkan dengan la maghfiratun, ada ampunan. Jadi orang yang beribadah itu makomnya kalau takut dengan neraka itu makomnya makom khauf. Ibadahnya makom khauf. Karena dia takut dengan neraka akhirnya ibadah. Berarti kalau enggak ada neraka mau ibadah. Jadi ibadah itu ulun itu kenapa ibadah itu? Aku takut dengan neraka. jadi ibadah itu takut neraka. Pertanyaannya berarti kalau enggak ada neraka enggak ibadah berarti. Itu makom pertama. Ada yang makom kedua, man ya'budullaha syauqan ila jannatih. Ada makom yang kedua, dia itu ibadah kepada Allah karena memang rindu dengan surganya Allah. Ini diberikan isyarah dengan rawa rahmah wa rahmatun. Jadi ibadahnya itu punya pengen surga. Kenapa rajin ibadah sampai aku pengen ke surga, Bang. Pengen ke surga. Rindu dengan surga. Itu berarti makomnya makom syauq, makom kerinduannya dia pengen situ. Enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa, karena ini makomnya. Di mana letak makomnya kita di situ. Ada makom yang ketiga, man ya'budullaha li dzatihi la tama'an wala khaufan wa ilaihi asyarah la ilallahi tuhsyarun. Makom yang ketiga diisyarahkan dengan la ilallahi tuhsyarun. Ini adalah makom orang yang beribadah tidak toma dengan semua, tidak takut dengan semua. Saya ibadah bukan karena pengen surga, saya ibadah bukan pula karena takut neraka. Pokoknya lillah saja, karena saya akan balik ke Allah. Yo, ini cakep nih. Ini cakep nih. Pokoknya kalau ibadah nih, sampean ibadah ya. Kenapa ibadah? Pokoknya lillah saja. Lillah saja. Enggak ada karena. Pengen surga kah? Enggak. Takut neraka? Enggak. Wah, ini makomnya luar biasa. Ini kalau dalam makomnya ini makom mukhlis. Jadi keikhlasannya itu udah di atas rata-rata. Ada ini makomnya makom paling tinggi. Dan kita kadang-kadang tidak bisa ke makom sini. Jadi hakikat daripada yang ketiga ini qad haza jami'uha gitu. Ya paling tidak yang tiga ini adalah salah satunya lah. Pada makom kita semua. Ya syukur-syukur sih makom yang ketiga gitu. Enggak pengen surga, enggak takut dengan neraka. Pengennya pokoknya lillah saja. Tapi kan sulit itu. Sulit. Itu.
Kenapa rajin ke masjid? Malu sama tetangga. Nah, masih ada malu. Masih mending daripada putus urat malunya. Alhamdulillah masih ada maling. Kenapa sampean puasa? Puasa ini gede pahalanya. Masih ada karena pahala. Kenapa Asyuran? Asyuran besok ini pahalanya Asyuran luar biasa. Jadi lihatnya pahalanya dah. Kenapa sampean itu rajin kok bersedekah situ? Kan 1 dibalas 10. 10 dibayar 100. Kan lumayan, Bos. Oh, masih ada pahala. Jadi masih ada karena kita nih. Ya masih mending lah, itu disebutnya ikhlas mubtada itu. Ibtida. Ikhlas permulaan. Ikhlas permulaan itu macam begitu tuh. Ikhlas memang gitu, tapi permulaan itu. Jadi ibadahnya itu masih ada karena gitu. Pokoknya karena ngumpulin pahala, kadang-kadang pahalanya gede lakuin, kalau kecil enggak. Kalau pahalanya di atas rata-rata dia lakuin. Kalau pahalanya kecil enggak mau. Ya milih-milih. Milih-milih. Itu kelas ibtidak tuh. Ada ikhlasnya kelas ausat, kelas pertengahan. Kelas pertengahan itu yang tadi tuh. Ibadahnya hanya pengen surga, takut dengan neraka, itu aja tuh. Tapi kalau kelasnya kelas intiha, kelas yang mukhlis, orang ini enggak lagi sudah nengok-nengok situ. Pokoknya saya ini enggak lihat pahala lagi dah. Mau ada ke pahala, mau enggak ke pahala itu urusan Allah. Yang penting saya berbuat baik. Itu lain sudah. Itu mukhlis. Ini kata-kata Sitrobiah itu alawiyah itu kan gitu. Dalam doanya itu kadang-kadang Sitrobiah Adawi itu enggak mau lagi nyebutin masalah kebaikan-kebaikan lagi. Pokoknya ya Allah, kalau aku beribadah karena pengen dipuji oleh makhlukmu, hinakan aku denganmu. Kalau kita doa macam begitu, betulan dihina kita. Kalau aku takut dengan neraka, ya Allah, bakar aku dengan neraka itu. Kalau aku ibadah karena pengen surga, tutup surga itu. Waduh, ngeri banget tuh. Tutup aja surganya, gak apa-apa. Tapi kalau aku beribadah kepada engkau karena aku rindu dengan engkau, jangan kau palingkan mukamu dariku. Jadi itu makomnya sudah makom syauq, makom kerinduan sudah. Berani kan doa macam begitu? Ya Allah, tutuplah surga kalau aku pengen ibadah gara-gara surga. Wah, betulan ditutup sama Allah. Kalau kita betulan ditutup nanti. Makomnya lain gitu nih. Ya paling tidak makom yang 2 saja. Ibadah karena takut atau ibadah karena rindu aja sudah syukurlah. Karena kalau makom yang ketiga ini makom berat. Makom wali-wali Allah tuh begitu. Makanya kadang-kadang wali-wali Allah tuh ada yang tidak mau berdoa. Nah kok berarti sombong dong kalau begitu? Bukan sombong, karena sudah malu dengan Allah. Ngapain saya ini dikasih hidup, dikasih iman, dikasih bisa ibadah pun itu sudah syukur. Saya mau minta apa lagi? Malu. Gitu kan? Itu wali Allah tuh sampai gitu tuh. Jadi bukan tidak mau berdoa, tapi malu. Dalam hatinya tuh selalu berdoa sebetulnya, tapi karena dikirnya terus-terusan, malu minta ke Allah tuh. Dengan terus-terusan dikir ke Allah pun itu nikmat yang sudah luar biasa. Sekarang mau minta lagi, kata Allah nggak puas loh, kan gitu. Kalau kita kan terbalik, dikirnya jarang, mintanya banyak. Itulah kita. Dikir jarang. Hati kadang-kadang lolos terus. Ingatnya cuma 5 waktu doang. Itu pun lagi sholat juga melamun lagi. Allahu Akbar itu. Lagi Allahu Akbar, lihatin di depan ada sarung bolong. Bolong sarungnya. Mikir, akhirnya bukan ke Allah, sarung bolong. Dipilih. Itulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Jaga-jaga ya. Sampai segitu dulu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khidmat safa wa damakatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina.
توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسع وأن ترزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منك